Jika seseorang bertanya kepada kita tentang siapa orang-orang yang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah telah menyebutkan kelompok orang-orang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis beliau sebagai berikut. Kelompok pertama adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah mereka orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah tidak saja menganjurkan kepada kita untuk belajar Al-Quran saja, akan tetapi Rasulullah juga mendorong kepada siapa saja supaya mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya, seseorang sesungguhnya tidak cukup hanya berhenti pada belajar Al-Quran. Ia sebaiknya juga mengajarkan kepada orang lain setelah cukup menguasai Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, dalam belajar Al-Quran sebaiknya hingga sampai tingkat mahir, yang tidak saja mahir membacanya, akan tetapi juga mahir memahami kandungan isi Al-Quran dan bahkan mahir mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Bukankah Al-Quran bukan sekadar bacaan, akan tetapi sekaligus harus diamalkan, karena Al-Quran merupakan kitab suci sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian kelompok orang yang kedua yang terbaik menurut Rasulullah adalah mereka adalah orang-orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku Rasulullah adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah SAW memberikan suri toladan bagaimana sebaiknya seorang suami bersikap kepada keluarganya. Beliau Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sendirilah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Ini artinya apa? Untuk menjadi suami yang baik, kita bisa mengikuti Rasulullah sebagai suri toladan. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang suami sering banyak melayani keluarganya, seperti menyelesaikan pekerjaan rumah, membantu istrinya. Beliau bahkan kadang menjahit pakaiannya sendiri, memasang sandarnya sendiri, memerah susu kambing sendiri, hingga berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana sabda Rasulullah di atas, orang terbaik adalah menurut Rasulullah adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Kemudian kelompok yang kedua orang yang terbaik, kelompok yang ketiga orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Orang terbaik adalah orang yang sisi kebaikannya jauh lebih besar daripada sisi keburukannya, hingga orang lain pun merasa aman di sampingnya. Dengan kata lain,
orang terbaik adalah mereka yang di satu sisi dapat memberikan manfaat besar kepada orang lain, dan di satu sisi lainnya dapat mengendalikan potensi keburukannya hingga banyak orang yang berada di sampingnya merasa aman dan tenang di dekatnya karena terhindar dari perilaku buruknya. Golongan orang yang terbaik keempat menurut Rasulullah adalah mereka orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairukum man at'ama ta'am. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu memberikan makanan kepada orang lain. Nah, yang keempat ini adalah cocok dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Dengan sebab ini Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Khalilullah. Makanan sesungguhnya dibagi menjadi dua, yakni makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani seperti halnya nasi, roti, dan lain sebagainya yang berguna untuk pengembangan diri yang bersifat fisik dan material. Sedangkan makanan rohani adalah seperti ilmu, nasihat, dan lain sebagainya yang berguna untuk pengembangan diri yang bersifat mental, spiritual. Maka orang terbaik berdasarkan hadis ini adalah mereka yang bersedia memberikan makanan baik jasmani maupun rohani kepada orang-orang yang membutuhkan demi menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan mereka baik jasmani maupun rohani. Golongan yang kelima orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah mereka orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Fakta membuktikan bahwa tidak setiap orang bisa menepati janjinya terkait dengan hutang piutang kepada orang lain. Maka ada dua macam orang yang membayar hutang, yakni pembayar yang baik dan pembayar yang tidak baik. Pembayar yang baik adalah mereka yang bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati atau bahkan lebih awal dari yang disepakati. Pembayar hutang yang tidak baik adalah mereka yang tidak disiplin. Mungkin kita akan bertanya, apakah orang-orang terbaik itu hanya sebatas mereka yang telah disebutkan di atas? Jelas tentu tidak, sebab masih ada kelompok orang lain yang juga termasuk orang-orang yang terbaik, sebagaimana pernyataan seorang ada Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nasi?" Qala, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Wahai ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik atau siapakah sebaik-baik manusia?" Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi orang-orang terbaik sesungguhnya tidak dimonopoli oleh kelompok orang tertentu, akan tetapi terbuka lebar bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang ataupun bidang-bidang tertentu. Sebab substansi dari hal ini adalah tentang seberapa besar kebermanfaatan seseorang kepada orang lainnya secara nyata, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya,
Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah mereka orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.